Isbat bahwa Allah itu turunnya setiap malam, bukan setiap tahun, bukan setiap 2 bulan sekali, tetapi kulli lailatin, maknanya setiap malam. Ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Begitupun di sini faidah. Kapan Allah itu turun? Maka di sini kita katakan sifat Allah turun sifat dzatiyah au fi'liyah. Jawabnya fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Jika dia ingin melaksanakannya maka terjadi. Jika dia tidak ingin melaksanakannya tidak terjadi. Berbeda dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah sifat yang terus continue berhubungan dengan Allah. Tidak kadang-kadang Allah menginginkan dan tidak kadang-kadang Allah tidak menginginkan. Contohnya al-ilmu. Maka al-ilmu terus bersambung dengan Allah. Contohnya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terus menerus wajah sifatnya. Dan yad. Bal yaddahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Dan juga al-ilmu dan pendengaran, wa huwa sami'ul alim, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maka pendengaran Allah terus bersambung. Namun sifat nuzul dikatakan fi'liyah karena apa? Karena Allah jika menginginkan turun, kapan inginnya? Fi thuluthil akhir minal lail. Kemana turunnya? Ila sama'i dunya. Kapan turunnya? 5 bulan sekali tidak. Fi kulli lailatin. Maka setiap malam. Dan di sepertiga malam terakhir mulai dari jam 2 atau kurang atau lebih sampai menjelang fajr. Maka inilah dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang permasalahan sifat nuzul. Maka dia sifat fi'liyah bukan dzatiyah. Yang mana berhubungan dengan kehendak Allah. Berbeda dengan sifat wajah, ilmu, tangan, kaki, dan yang lainnya. Dan di sini pun menjadi penetapan bahwa Allah itu di atas langit. Maksudnya langit ke-7, fi sidratil muntaha, dan di atas arsnya dia bersemayam, ar-Rahman alal ars istawa, turun ke langit bumi, langit yang paling rendah dari sisi Allah dan langit di atas kita. Yaqulu, kemudian Allah berkata, man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'atiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka di dalam hadis ini juga mendapatkan faidah tentang permasalahan berdoa hanya kepada Allah. Di mana Allah menyuruh kepada hambanya di saat dia turun, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memberikan jawaban kepadanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memenuhinya. Dan barang siapa yang meminta ampunan istighfar dari dosa-dosanya, aku akan mengampuninya. Di sini pun penetapan bahwa berdoa hanya kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah seperti ucapan Allah di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan memberikan jawaban kepada kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun orang-orang yang sombong dan enggan untuk berdoa kepadaku, berdoa kepada selain Allah, maka akan dimasukkan kepada api neraka yang ad-dakhirin, yang menghinakan mereka. Maka doa itu adalah ibadah. Sehingga di saat seorang bangun dari tidurnya jam 3, kemudian dia murajaah Al-Quran dan sholat malam dan berdoa. Berdoa apa yang dia inginkan. Dijadikan keep the faith, agar imannya terus kukuh. Dijadikan rizkinya dilancarkan
dan ditambah dari barokah dari ilmu dan tambahan ilmu dan seterusnya. Maka di saat dia meminta kepada Allah, dia dalam keadaan ibadah. Maka meminta kepada Allah ibadah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man ibni Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis yang sahih disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Adapun periwayatan yang lain dari sahabat Anas, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a, the worship. Mukhul ibadah is the core of the worship. Maka mukhul ibadah maknanya otak dari peribadatan. Di sini lafadznya dhaif karena di sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Jika ditanya bagaimana telah disebutkan di usul as-salasah, ya memang usul salasah disyaratkan sahih oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Ibnu Abdul Wahhab. Jawabnya tidak. Maka sanadnya dhaif dan tidak bertaklid kita kepada para ulama. Jika dhaif kita katakan dhaif. Dan itulah kenyataan yang ada bahwa lafadz ad-du'a mukhul ibadah dhaif. Man fi sanadih? Abdullah ibnu Lahiyah, yang mana dia ulama Mesir, muhadis Mesir yang dhaif. Dan lebih parah lagi terbakar maktabahnya. Disebutkan oleh Abu Zur'ah huwa dhaif min awalihi ila akhirih. Sebelum terbakar kitab dia dhaif, apalagi setelah terbakar kitabnya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan doa itu ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita ud'uni astajib lakum, dan juga di hadis ini barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memenuhinya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang beristighfar meminta doa kepadaku, aku akan mengampuninya. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan dari Al-Fadilah As-Salisah tentang permasalahan keutamaan orang yang sahur. Apa keutamaan orang yang sahur dari hadis ini? Bahwa orang yang sahur direct, secara otomatis dia masuk kepada waktu yang diijabahi doa. Seperti tadi Allah mengatakan barang siapa yang berminta kepadaku, man sa'alani fa'ajibuh wa man yad'uni fa'astajiba lahu wa man sa'alani fa'atiyahu wa man yastaghfiruni aghfiru lahu. Maka orang yang sahur otomatis dia akan masuk kepada waktu yang diberkahi, yakni waktu diijabahi doa. Berarti ini keutamaan orang yang bersahur, di mana dia setelah makan sahur, bagi para tulabul ilm di sini ma'ruf, dia akan menghadap kepada kiblat dan mengangkat tangan dan berdoa Allahumma zawijni. Para jomblo yang ada di sini sahurnya cepat agar langsung berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan Allahumma zawijni. Adapun saya sekarang sudah meninggalkan doa itu karena sudah kuotanya penuh. Sudah tidak ada tempat. Maka alhamdulillah doa-doa yang lain masih banyak, tidak mesti Allahumma zawijni. Kemudian kita masuk kepada keutamaan yang keempat. Al-fadilatu rabi'ah, keutamaan yang keempat bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sahur, husulus shalah bihi. Dia akan mendapatkan as-shalah dengan makan sahur tersebut. Apa makna as-shalah dan mana wajah pendalilan? Sekarang kita akan masuk kepada hadis. Maka beristidlal penulis rahimahullah hafizahullah dengan dua hadis. Hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana di hadis Abi Sa'id Al-Khudri telah terulang, di mana penulis memasukkan hadis ini di bab yang terdahulu dari bab sahur, bahwa makan sahur itu diberkahi
karena lafadznya masuk juga. Namun kenapa mengulang penulis di sini di keutamaan di bab fadilatus sahur? Seperti biasa, bahwa penulis akan mengulang beberapa hadis, namun berbeda dari bab dan masalah dan pasal. Ini menunjukkan bahwa kefakihan dari penulis. Maka mengulang hadis dikarenakan dimasukkan kepada masalah atau bab atau pasal yang berbeda. Maka lafadznya lihat di sini. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, fa innallaha jalla wa ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Lihat lafadznya. Bagi para ikhwah yang belajar streaming, maka sekali lagi kami hanya menganjurkan, jika kalian tidak ingin belajarnya bengong, tidak ada kitab dan sebagainya, bisa meminta kitab kepada kita dan bisa kita kirim COD ke seluruh Nusantara. Bayar di tempat. Cash on delivery. Tinggal pesan ke Riyaldi, nanti dikirim. COD-nya pernah dikirim murah kan? Hanya 15.000 dan sebagainya. Alhasil daripada belajarnya bengong, membuka streaming, ini hadisnya mana, ini kitabnya mana, kitabnya ada, hadisnya pun ada. Maka kembali kepada hadis. Di dalam hadis ini disebutkan as-sahuru akluhu barakah, bahwa sahur itu makanannya diberkahi. Makan apapun kalian, maka akan diberkahi. Bahkan fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Maka jangan sampai ditinggalkan makan sahur meskipun jika tidak punya apa-apa, hanya sekedar ada rendang ataupun soto padang ataupun sate padang, ya tidak apa-apa dimakan. Maka di sini kata Nabi, walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, maka jangan ditinggal. Ini lafaz menunjukkan apa? Keutamaan pembahasan tentang sahur itu barokah. Berarti telah terdahulu lafaznya di permasalahan sahur itu barokah. Di bab yang masalah pertama tentang hukum sahur dan tentang permasalahan sahur itu barokah di keutamaan yang kedua bisa dimasukkan di sini. Namun wajah pendalilan lafaz yang setelahnya. Apa itu? Fa innallaha jalla wa ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bahwa Allah dan malaikatnya memberikan salat kepada orang yang sahur. Ini keutamaan besar. Dan dari lafaz inilah penulis memasukkan di masalah yang keempat dari keutamaan sahur, karena Allah dan malaikatnya melaksanakan